Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang miastenia gravis dan antibodi. Video ini sebenarnya dibuat untuk teman-teman penyintas miastenia gravis yang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih miastenia gravis itu. Jadi saya membuat video ini untuk menjelaskan sedikit mengenai miastenia gravis dan juga antibodi yang terlibat di dalamnya. Jadi apa sih miastenia gravis itu? Jadi miastenia gravis itu merupakan suatu penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu apa? Jadi gini, dalam tubuh kita mempunyai sistem kekebalan tubuh. Itu istilahnya adalah tentara yang siap sedia jika memang ada sesuatu yang membahayakan tubuh, baik itu merupakan suatu bakteri, kuman, virus yang membahayakan tubuh, maka dia akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Namun, pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang jaringan jaringan dirinya sendiri, atau bisa jaringan, bisa organ, bisa sel dirinya sendiri. Pada miastenia gravis, yang diserang adalah pada daerah yang kita sebut taut, saraf, dan otot. Itu merupakan suatu daerah di mana ada pertemuan antara saraf dan otot yang seharusnya di situ terjadi suatu persinyalan listrik yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot, tapi karena adanya antibodi yang menyerang justru akan terjadi kontraksi ototnya itu tidak terjadi lagi. Sehingga yang muncul seperti apa? Yang muncul seperti yang tertulis di sini. Ya, jadi bisa ada kelemahan otot, bisa jadi kelemahan otot tuh bisa kena di mana-mana. Bisa yang paling sering dikeluhkan mungkin di kelopak mata ya. Jadi yang di kelopak mata mungkin itu adalah hal yang paling sering dikeluhkan oleh teman-teman penyintas, seperti misalnya membuat mata menjadi sayu. Jadi kelopak mata itu kayak susah sekali untuk membuka gitu ya, berat gitu. Atau bisa jadi penglihatannya menjadi ganda, jadi ngelihatnya double gitu ya, atau kelemahan di anggota tubuh juga bisa, untuk geraknya susah ya, sulit menelan, sulit berbicara, kalau berbicara makin lama suaranya makin mengecil gitu ya, atau mungkin pada kasus-kasus yang berat seperti sulit bernafas karena kena di otot-otot pernafasan. Nah, ini ilustrasi sedikit. Jadi warnanya hijau di atas ini, semoga kursor saya terlihat ya. Jadi warna hijau di atas ini adalah merupakan saraf. Sementara yang kuning di bawah yang ada ini yang mungkin terlihat di sini ya. Nah, saya tunjukkan di sini. Oh, tidak terlihat. Nah, yang kuning ini adalah otot. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di sini? Jadi kalau melihat di sini ada yang putih-putih ya, ada yang putih-putih di situ. Nah, yang putih-putih di sini itu adalah uh, asetilkolin yang dikeluarkan oleh saraf. Jadi ada putih-putih yang bulat-bulat ini adalah asetilkolin yang dikeluarkan oleh saraf. Lalu dia dikeluarkan, dia ditangkap oleh sel saraf lewat reseptor yang bentuknya segi lima berwarna hijau ini. Jadi dia ditangkap ya, oleh reseptor dari asetilkolin pada ujung ototnya. Nah, pada ujung otot itu nanti setelah ditangkap dia akan menghasilkan suatu persinyalan elektrik yang akhirnya bisa menghasilkan suatu kontraksi dari otot. Nah, yang terjadi pada miastenia gravis itu bagaimana? Reseptor ini yang ada pada ujung otot itu dia diikat oleh antibodi, sehingga apa, asetilkolin yang tadinya dikeluarkan di sini ya, dikeluarkan, asetilkolinnya dia tidak bisa ditangkap oleh uh, reseptornya karena reseptornya sudah diduduki oleh antibodi, sehingga itu menyebabkan karena reseptornya sudah diduduki oleh antibodi, sehingga tidak bisa terjadi suatu persinyalan elektrik, sehingga terjadi situ kelemahan. Tapi di sini pada miastenia gravis ternyata tidak cuma antibodi asetilkolin yang terlibat, tapi bisa ada antibodi yang lain. Contohnya antibodi masa spesifik kinase atau antibodi LRP4. Ini mungkin sudah ada keterangannya di pojok kanan ya. Jadi ini ada antibodi-antibodi. Nah, gunanya itu apa sih sebenarnya LRP4? Masa spesifik kinase itu adalah zat-zat yang diperlukan untuk
membuat reseptor itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalaupun memang tidak ada, oh saya antibodi asetilkolinnya negatif, tapi mungkin yang positif adalah massa spesifik kinase. Nah, kalau massa spesifik kinase yang positif bagaimana? Reseptornya ada, tapi reseptornya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga walaupun di situ ada asetilkolin dan reseptornya ada dan tidak diduduki oleh antibodi, dia tetap tidak bisa menangkap asetilkolinnya karena dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi dalam arti reseptornya jadi error. Itu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya antibodi-antibodi ini bisa mempengaruhi untuk kelemahan otot. Fungsi ototnya jadi tidak baik. Ini tadi yang saya bilang, ini adalah antibodi-antibodi yang terlibat. Paling banyak memang antibodi yang terlibat itu sekitar 80-90% penderita miastenia itu antibodi yang terlibat adalah antibodi asetilkolin dari reseptor. Tapi ada juga antibodi yang lain yang terlibat, seperti misalnya tadi saya bilang massa spesifik kinase yang dia berfungsi sebenarnya untuk menjaga fungsi dari reseptornya, tapi karena diduduki antibodi sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik juga. Atau LRP4 tadi, low density lipoprotein receptor related protein 4. Ya, hanya itu memang persentasenya lebih sedikit dibanding antibodi asetilkolin reseptor. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, atau frequent asked question. Saya akan bahas satu-satu di sini. Jadi sebenarnya ada gunanya nggak sih kita diperiksa antibodi? Sebenarnya gini, pemeriksaan antibodi kepentingannya ada dua, kepentingan klinis bisa, kepentingan penelitian bisa. Kepentingan klinis adalah untuk menegakkan diagnosis. Jadi untuk menegakkan diagnosisnya kita akan melihat 2 dari 3 syarat yang positif. Jadi harus ada 2 dari 3 syarat. 3 syarat itu apa saja? 1, klinisnya menunjang miastenia gravis. 2, pemeriksaan elektrofisiologis atau yang biasa disebut EMG. Jadi dia menunjang miastenia gravis, atau pemeriksaan laboratorium dalam arti pemeriksaan antibodi. Jadi tidak harus semuanya memang dilakukan. Bisa hanya 2 saja dari 3 itu sudah kita bisa menyatakan bahwa miastenia gravis positif. Tapi kalau 3-3-nya bagaimana? Ya udah, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi memang ada gunanya nggak? Ada. Untuk kepentingan klinisnya ya untuk menegakkan diagnosis. Untuk kepentingan penelitian pun bisa, karena memang penelitian-penelitian untuk miastenia gravis itu di Indonesia masih sangat kurang. Lalu mungkin pertanyaan lain setelah diperiksa hasilnya, loh kok hasil saya negatif dok gitu. Hasil saya negatif berarti saya miastenia atau enggak? Atau kok saya udah dikasih obat miastenia ya, padahal hasil saya negatif. Seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya bahwa antibodi yang terlibat tidak cuma asetilkolin reseptor ya. Jadi kemungkinan pada saat diperiksa, karena memang yang paling banyak adalah antibodi asetilkolin reseptor, sehingga memang paling banyak yang positif, tapi bisa nggak antibodi lain yang terlibat? Bisa juga antibodi yang lain yang terlibat. Terus bagaimana? Apakah berarti saya tidak bisa didiagnosa miastenia? Bisa. Tadi syaratnya kan 2 dari 3. Jadi kita bisa didiagnosa miastenia gravis walaupun antibodinya negatif, tapi dari pemeriksaan elektrofisiologis bisa juga ditambah dengan klinisnya memang menunjang miastenia, sehingga dari 2 itu kita sudah bisa menyatakan pasien tersebut adalah miastenia gravis. Lalu ada yang mungkin bertanya, kok saya tinggi ya, teman saya rendah, sementara saya tinggi, aduh gimana ya dok ya gitu ya. Saya gini, apakah tinggi rendahnya terkait sama keparahan atau tidak? Kalau dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan di luar, walaupun mungkin penelitian di Indonesia masih sedikit ya. Nah, dari penelitian-penelitian yang di luar, ternyata tidak ada korelasi secara langsung, karena untuk keparahan penyakit itu banyak hal yang mempengaruhi, termasuk pengobatan, infeksi, pekerjaan, stresor, itu banyak hal yang bisa mempengaruhi keparahan. Jadi antibodi itu bukan satu-satunya hal yang kita perhatikan ya untuk masalah keparahannya, sehingga tidak ada korelasi secara langsung. Tapi bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri belum banyak ya, belum banyak penelitiannya. Sehingga harapannya nanti kita bisa lebih banyak lagi penelitian mengenai itu, sehingga kita bisa lihat
apakah di Indonesia sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, itu kita bisa lihat nanti setelah itu ya, kalau memang ada penelitian-penelitian lain. Lalu bagaimana kok ada mungkin yang antibodinya katanya sedikit kadarnya rendah gitu ya. Tapi kok parah? Tadi saya bilang keparahan penyakit ya memang bisa banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tidak hanya masalah antibodi. Bisa tadi saya bilang namanya imunitas banyak yang mempengaruhi termasuk lingkungan. Stresor itu juga bisa mempengaruhi. Jadi bukan berarti pemeriksaan yang tidak akurat, tapi kita harus melihat ada hal-hal lain nggak sih yang mempengaruhi imunitas itu. Karena imunitas itu susah-susah gampang. Banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tidak cuma masalah terapi, tidak cuma masalah antibodi. Ya, mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Jadi video ini memang dibuat sebenarnya untuk teman-teman penyintas supaya lebih paham lagi mengenai miastenia gravis dan juga kaitannya dengan antibodi. Nanti setelah ini akan ada video lain yang dibuat mengenai kaitannya dengan suatu sel yang disebut sel T regulatory. Harapan saya bahwa video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sama-sama menambah pengetahuan kita untuk kita bisa tahu lebih dalam lagi mengenai miastenia gravis. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua.